Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar anak Ustaz? Iya, Alhamdulillah, harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, Ustaz ingin ingatkan kepada kita semua bahwa sebentar lagi kita akan membagikan ya hasil ujian antum. Ya, tentunya setelah semua nilai-nilai terkumpul kepada wali kelas antum. Nanti diberitahu ya pasti tanggalnya. Tapi di sini Ustadz ingin sampaikan bahwa di kelas 8C ini masih banyak anak-anak Ustadz yang belum mengumpulkan tugas prakteknya. Ya, belum. Jadi hal ini yang nanti akan menyebabkan antum tidak bisa mendapatkan rapor. Ya, jadi Ustadz ingatkan kepada antum agar nanti orang tua antum tidak kecewa ke sekolah, nanti raportnya tidak bisa dibagikan. Segera kumpulkan tugas ataupun remedial antum, ya. Kumpulin tugasnya langsung di sini atau itu saja? Kan? Seperti apa, Rijik? Nah, ngumpul tugas prakteknya video. Antum kerjakan di rumah video, nanti hasilnya seperti punya si Rizky Isnar oh Rizdan, punya si Rizdan ini. Hah? Tapi videonya ada antum kirim. Ya, jadi ini bisa ya. Antum belum mengirimkan juga? Kenapa? Apa masalahnya? Ini Ustaz, Abiana nanti dia nggak pandai rekamnya Ustaz. Ya kalau nggak pandai rekamnya, antum letakkan aja lah di situ pakai apa? Atau adik antum suruh? Adik antum. Anak terakhir Ustaz. Ada sendiri. Umi antum. Abiana nggak pandai rekam Ustaz, nanti dia mau kayak gini. Ya orang tinggal pegang gini kok. Udah Om. Goyang Ustaz. Nah itu enggak. Atau antum letakkan di lemari. Atau antum ikat handphone aku di tiang gini kalau nggak ada tripod, kan? Kayak tali, bisa. Kalau pas dilelehkan ininya, pas dilelehkan ini itu pas mau dimasukin ke ininya apa gelasnya itu video kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya kayak manalah cara antum bisa menampilkan video itu, proses pembuatannya Ustadz paham lah gitu, ya kan? Ada ya. Jadi anak-anak Ustadz, itu yang ingin Ustadz sampaikan yang pertama. Yang berikutnya Ustadz ingatkan, janganlah kita ini suka menunda-nunda pekerjaan. Nanti antum yang repot sendiri. Ya, repot. Kalau udah ditunda malas, akhirnya nggak dikerjakan. Ya, silakan. Bagaimana? Wah, antum baru masuk pondok? Hah? Baru masuk? Iya, berarti kan sebelum masuk antum ikut pembelajaran daring kan? Nah, harusnya di situ antum sudah mulai bisa ngerjakan. Tapi kalau itu pun tak bisa, coba antum berkonsultasi sama si Rizik ataupun si Fahri. Kok si Fahri? Ya kan? Banyak kawan-kawan antum yang pondok, kayak mana sih sebenarnya antum bisa mengerjakan itu? Nah ya, bisa. Dia sudah berpengalaman dan mendapatkan hasil yang Masya Allah ya. Kirim pondok kirimnya pakai ini pakai kan? Enggak, orang ini punya handphone juga ini. Jangan salah, anak pondok sekarang udah. Oh itu, pakai WA. Tapi ya anak Ustadz, ini hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ya. Jadi yang itu sudah Ustadz anggap antum sudah paham,
Sudah nggak perlu lagi ada pembahasan. Sekarang kita masuk ke materi kita berikutnya yang di bab 3, yaitu tentang budidaya. Nah, budidaya ternak kesayangan. Ya, siapa yang punya ternak kesayangan, anak-anak Ustadz? Ada? Nah, ya, ini budidaya ternak kesayangan. Ya, budidaya ternak kesayangan. Ya. Jadi perlu anak-anak Ustadz pahami ya, bahwa kita sebagai manusia yang beriman, tentunya kita memiliki rasa sayang. Betul ya? Sayang terhadap sesama manusia, bahkan juga sayang terhadap hewan, ya. Karena menyayangi hewan adalah satu bentuk mendapatkan pahala juga ya, mendapat pahala. Tapi di sini Ustadz ingin sampaikan ya, banyaknya kita menyukai sesuatu ya, keinginan untuk mendapatkan sesuatu tentunya harus disesuaikan dengan hukum-hukum ataupun syariat yang ada pada agama kita. Betul ya? Jadi jangan sampai kita berseberangan dengan yang diajarkan oleh agama kita, ya. Nah, di sini juga dalam bentuk menyayangi kita kepada hewan, ya. Ini ya, dengan cara memberi dia makan, memberi dia minum, tentunya ya. Jangan nanti kita hewan kesayangan cuman suka melihat dia tapi nggak memenuhi kebutuhannya. Apalagi hewan-hewan yang kita pelihara, kita letakkan di dalam kandang, ya kan? Nggak kita berikan dia kesempatan untuk mencari makan sendiri, sementara kebutuhan makannya nggak kita siapkan. Ini malah menjadi dosa, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa siapa yang menyayangi yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi kita, ya. Jadi coba Ustadz tanya, kira-kira hewan apa yang kira-kira cocok ini yang untuk kita jadikan hewan kesayangan? Antum coba. Kucing, Masya Allah. Apa alasannya? Lucu ya. Imut antum? Kucing. Kucing, Masya Allah. Rijik. Kelinci, antum? Kucing. Hah? Kelinci. Ya. Ya, antum? Kucing, Masya Allah. Jadi di sini partai kucing ya. Banyak yang suka kucing, ya. Kucing ya. Memang kucing ini juga termasuk hewan yang sangat dekat dengan manusia, ya kan? Ya. Dekat dengan manusia. Saking dekatnya hewan ini ya, bahkan kotorannya pun tak dihitung najis. Ya kan? Iya. Kotorannya pun tidak dihitung najis. Nah, jadi seperti itu. Tapi anak-anak Ustadz ya,
ada yang perlu kita pahami ya, bahwa tidak semuanya hewan ini yang bisa kita sayangi, kita jadikan peliharaan. Ya contohnya misalnya ada hah? Iya, ada si apa? Pelihara babi Ustaz. Ya kan? Anjing misalnya ya kan? Apalagi? Tikus misalnya ya kan? Ular misalnya. Nah, kalau hah? Ya misalnya ada tikus. Kemudian apa? Ular. Kalajengking. Lipan misalnya. Ya kan? Jadi ya, ini yang nggak perlu kita jadikan hewan kesayangan. Ya, tikus misalnya, banyak sekali ya. Ada orang yang, waduh Ustaz, pelihara tikus, masuk ke dalam kamarnya, ya kan? Jenis-jenis tikus itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang tikus putih. Nah. Padahal kita kalau jumpa tikus suruh ngapain? Kalau jumpa tikus, gebuk kan ya kan? Mati. Karena tikus ini binatang perusak ini. Ya, ular misalnya. Wah, ada juga nih orang komunitas pecinta ular. Ya kan? Pelihara ular. Ular ini nggak boleh. Bahkan ular itu kalau kita selagi sholat ada ular, kita bunuh ular dulu. Ya. Ini malah dipelihara, dipeluk-peluk, tidur sama ular. Berapa banyak orang pecinta ular ini, pecinta hewan ini mati dengan ularnya sendiri. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini yang nggak boleh. Yang tidak boleh, hah? Mau jinak, mau nggak jinak ya, ini dilarang dalam agama kita. Nah, ini yang membuat kita tidak boleh, yang tidak bisa menjadikan hewan ini sebagai hewan peliharaan kita. Ya kalau nggak dilarang nggak masalah, ya kan? Kalau nggak dilarang. Satu lagi kita harus memikirkan juga keselamatan. Nah, keselamatan juga. Misalnya apa? Ustaz, anak pelihara jenis kucing juga nih Ustaz, tapi dia bisa besar. Harimau Ustaz. Ya kan? Cocok nggak kira-kira? Cocok. Dari kebun besar kita. Masya Allah, biar Kayak orang-orang di India. Oh, di Arab sana. Iya. Iya, jadi seperti ini kita harus perkirakan juga ya. Ustadz pernah melihat tuh sebuah liputan seseorang yang hobinya pelihara hewan-hewan. Dia ada peliharaannya tuh jenis harimau. Memang luas tempatnya kan. Ada harimau dikandangi sama dia. Tahu nggak antum berapa biayanya? Untuk makannya saja 1 bulan itu habis 30 juta. Ya kan? Ya daging. Kalau 1 hari dia habis 1 kilo saja ya kan? Harga daging udah berapa sekarang? 30 juta. Ya memang sih dilihat, waduh paten ini peliharaannya. Orang pelihara anjing, dia pelihara harimau. Orang lari-lari bawa anjing diikat, dia harimau lari-lari. Tapi bisa nggak kita? Nggak cocok lah. Uang jajan aja cuma 5.000 Ustaz. Ya kan? Akhirnya apa? Kita dimakan sama harimau. Lapar dia. Satu-satu. Hari ini antum, besok si Rizik, besok 30 hari habis anak pondok. Ya kan? hari ini kaki, besok jantung.
Mana mau dia? Semua lah, gelik-gelik lah sama dia. Lapar mesti. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak saya. Nah, jangan sampai. Dan sini juga ya, perlu antum perhatikan orang ya yang beriman tentunya seperti yang saya bilang tadi, dia memiliki rasa sayang di hatinya. Justru kebalikannya, ya. Makanya Ustaz tuh kita kalau orang-orang yang apa nih suka nih, sayang dia sama hewan, sayang dia sama sesama. Banyak orang yang lembut hatinya, ya kan? Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki rasa sayang ini. Betapa banyak kita lihat, ya kan? Berita-berita. Waalaikumsalam. Ini siapa? Dari mana? Seperti kalian tuh. Oh, dari jam berapa masuknya tadi? Dari pagi. Oh ya ada. Silakan masuk. Silakan cepat. Kita yang baru masuk anak-anak Ustaz. Nah, kebetulan ini memang murid-murid teladan ini ya. Jadi masuknya agak-agak telat sedikit. Ya karena ada tugas negara. Ini sampai mana tadi kita jadi lupa Ustaz? Ya lewat Harimau udah lewat 30 juta tadi. Nah, jadi ini justru kebalikannya ya anak-anak Ustaz ya. Ya, kebalikannya orang yang nggak memiliki rasa sayang, kemungkinan banyak dosa-dosa yang dilakukan. Banyak kita lihat ya, di berita-berita ada orang yang menguliti kucing hidup-hidup. Viral deh. Bahkan sempat itu di daerah Mandala sana orang sering kehilangan kucing dijadikan tambul, ya kan, makanan, ya kan, iya, habis minum minuman keras terakhir. Nah, itu juga seperti itu. Bahkan ada juga ya kucing ini disiram pakai minyak, dibakar hidup-hidup, lari, ya kan, ada beritanya kan seperti itu, sampai mati. Berarti apa? Ini udah nggak ada lagi rasa sayang, hatinya itu udah, karena apa? Kemungkinan apa? Dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, jadi materi ini juga ingin mengingatkan kita bahwa menyayangi hewan itu termasuk pahala, mendapatkan pahala. Dan itu juga kita bisa melihat diri kita, ya, hati kita itu memiliki rasa sayang, ya. Ya kalau kita lewat kucing sepak, waduh, kan ada orang gitu kan, lewat kucingnya lagi hamil pula besar, sepak, mana rasa sayang kita itu? Atau mungkin banyak kali dosa kita ini yang udah menutup hati kita itu. Lewat kucing siram pakai air minum, cuas, lari kucingnya, senang kita, ketawa-ketawa, wah. Besok kalau kucing itu bisa balas dia, nah, ada hari pembalasan, siap antum, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Seorang muslim itu punya adab dia terhadap sesama muslim, terhadap sama manusia, terhadap hewan juga. Nggak sembarangan kita ini, ya kan? Lain pula seperti yang Ustaz bilang tadi, ular. Ya bentuk kasih sayang kita bunuh dia. Bukan kita peluk-peluk, kita bersih-bersihkan, kita bawa ke tempat tidur. Orang hutan ya. Sekarang kembali lagi, kebutuhannya untuk apa? Ya kan? Bisa. Misalnya pelihara orang hutan tuh ada di daerah Sumatera Barat tuh ya. Pelihara orang hutan. Dipelihara. Gunanya apa? Nanti kalau udah panen kelapa, itu yang manjat orang hutan. Iya. Orang hutan. Nah, dipelihara ada manfaatnya, ya kan? Nah, jadi enggak. Adalah. Ya. Nah, jadi itu. Ya kan nggak mesti orang Padang Ustaz harus tahu kebiasaan orang sana, ya kan? Ada kebiasaannya berburu pakai anjing, ya kan?
berburu babi hutan. Nah, sayanginya anjingnya. Tapi itu juga kita harus perhatikan hewan-hewan apa yang boleh kita pelihara, yang enggak. Nah, ada manfaatnya, silakan. Nah, itu ada aturan-aturan ya. Hah? Ya bisa juga, misalnya. Di samping sini ada yang hitam. Ya, misalnya ini, ya kan, ini nggak perlu jadi hewan kesayangan antum. Kemudian ini nggak perlu, ya kan? Lucu, Ustaz, lucu katanya. Tinggalkan kelucuannya, ya kan? Tengok aturannya boleh nggak, ya kan? Kalau kita cuman pakai akal-akalan kita aja, perasaan kita aja, ya nggak cocok lah, ya kan? Bisa tuh? Nggak boleh lah, ya kan? Itu kalau Ustaz rasa kalau dia tergolong jenis tikus, gebuk. Ya kan? Jangan pula nanti main antum ke rumah kawan antum, ke rumah Patur, Patur lagi banyak piara hamster. Kata Ustaz gebuk semua, bawa mati dah. Ya kalau dia jenis tikus jangan. Ya. Hah? Akhirnya berantem, ya kan? Antum mana piaraan? Ya kan? Atau antum pergi ke pet shop, waduh, ini kata Ustadz ini jenis hewan yang boleh kita bunuh nih katanya. Banyak tikus-tikus putih, ya kan? Kalau lipat dia masuk ke rumah sendiri, Iya bunuh, jangan antum sayang-sayang. Kalajengking kan membahayakan kan? Kalajengking yang ada buntutnya bisa berbisa itu kan? Nah seperti itu ya. Nah jadi coba Patur, antum kayaknya nih masih suasana-suasana di kampus 2 nih kayaknya nih, ya kan? Lemes dia, nggak semangat. Hah? Iya. Kira-kira antum apa nih hewannya yang ingin antum ini kan? Hah? Apa tur kira-kira tur? Yang betul lah tur. Hah? Singa? Tadi udah kita bahas ya? Udah kita bahas ya? Hah? Beruang madu. Iya, kalau orang-orang di Rusia, antum perhatikan, ya mungkin kan kita di daerah kita ini ya jarang lah. Tapi kan memang ada suatu daerah yang memang yang kita anggap hewan itu buas di sini sama mereka tuh jadi teman, bisa ya kan? Bisa. Kayak orang, hah? Jenis apa itu? Gebuk. Ya kan? Seperti itu. Kayak di Rusia, daerah-daerah Rusia itu ya kan? Mereka dengan beruang itu jadi mainan anak-anak sejak kecil. Ya kan? Anaknya kecil, umur 5 tahun dikasih beruang kecil. Ya kan? Untuk olahraga. Ya kan? Nah, untuk gulat, orang latihan gulat sama beruang gitu. Sama kayak di Australia misalnya latihan tinju sama kanguru misalnya. Udah besar dimakan. Kantongin. Ya, seperti itu. Jadi macam-macamnya ya, banyak macam. Baik ya, jadi kita ini Ustadz ingin sampaikan kepada antum semua bahwa ternak kesayangan ini ya, semua jenis ternak hewan, perhatikan anak-anak Ustadz, boleh antum catat jika ini antum belum memiliki buku. Semua ternak kesayangan ini berawal dari hewan-hewan yang liar. Ya. Semua ternak yang ada saat ini, ternak kesayangan ini, semua ternak ini, ya, apa? Iya, berasal dari hewan liar aslinya, ya, kan? Pura-pura dia, kalau udah nampak Ustadz, ya Ustadz katanya. Tadi orang ke belakang, dia ke belakang juga. Nah, modus. Ya,
Semua hewan-hewan itu berasal dari hewan liar, termasuk ayam. Ayam itu, kalau antum lihat ayam itu, aslinya ayam, kalau dia di alam bebas, nggak bisa antum tangkap. Nggak bisa. Karena hewan itu dia bertengger di pohon. Terbang bisa dia, kalau hewan liar. Atau nggak percaya antum beli ayam, ayam kampung, udah nggak usah kasih kandang, tinggalkan aja di halaman, di atas pohon, coba tangkap kalau bisa. Kalau nggak dijerat, cuman ditangkap model kejar-kejar gini, habis napas antum dia pun tak kemana-mana. Ya kan? Nah, jadi, ya, maksudnya? Ada juga. Ustadz punya tuh satu. Nggak, namanya ayam Brahma, segini besarnya. Antum pegang, antum patok ya. Kalaupun juga jenis kayak gitu, jenis yang mau atau ada ayam mutiara namanya. Ayam mutiara ini ayam jenisnya dia bisa tanda sama orang. Ya, jadi dia bisa jadi penjaga rumah juga. Ya, ada ayam yang ngejar orang. Iya, dia rame-rame tuh bisa ngejar tuh. Kalau misalnya dilihatnya ada tamu nggak pernah lihat, mau dikejarnya. Ayam tuh. Nah, jadi macam-macam ya. Jadi kemudian manusia melakukan penjinakan, ya, penjinakan. Ayam ini kalau memang udah biasanya kita liar, kemudian kita kurung, kemudian biasa kita pegang, nah dia jadi jinak, ya. Ustaz rasa semua hewan juga gitu ya. Kucing juga, kucing liar, kalau antum elus-elus, antum mandikan, antum kasih makan, ya besok minta makan sama kita dia. Ya kan? Pernah kan? Ada kucing ngeong, antum makan kasih. Besok jam antum makan dia datang dia. Minta makan, dia minta jatah dia. Nah, seperti itu. Jadi ada juga hewan ya, beberapa hewan dipelihara sebagai sumber bahan baku industri. Ya. Ya, misalnya ada untuk industri tekstil ya, bisa juga. Ya, kemudian biasanya jenis hewan ini dipelihara karena apanya ini? Ini Ustaz hapus ya, udah ya nak. Kita pelihara hewan ini tadi yang nggak boleh, nggak usah kita bahas ya. Yang boleh-boleh aja ya. Biasanya hewan kesayangan karena apa? Karena apanya? Kita bisa pilih hewan itu. Tadi karena lucu misalnya. Nah, antum nggak tahu kan bahwa di kelas ini itu adalah dominan pecinta kucing. Kalau antum hewan kesayangannya apa? Apa? Hah? Apa itu? Apa itu? Kayak King Kong itu? King Kong? Janganlah nanti anak hewan kesayangannya hewan yang apa ya? Hewan-hewan dongeng, hewan-hewan yang cuman ada di khayalan saja. Naga Ustaz katanya. Nah, dinosaurus katanya yang udah nggak ada lagi. Tak ada entah nggak pun. Masih ada saya. Sama kucing ya Banti. Antum petur? Enggak lah, mana ada kita menghayal-hayal, kita hidup di dunia nyatanya ini. Ya terserah antum lah, apa yang antum pilih, kemudian apa alasan antum memilih itu. Hah? Apa? Apa itu hewannya? Singa, masya Allah, singa. Iya. Ada yang beruang, ada yang singa, antum? Serigala. Ya. Cicak. Bukan cicak. Cicak juga hewan yang boleh dibunuh ya. Serigala masa. Cita ya. Memang kan tadi sudah kita bilang di awal tadi ya.
Kadang kita tuh pengen sesuatu yang nampaknya waduh keren nih Ustaz. Tapi kita pertama tuh nggak melihat batas kemampuan kita. Secara finansial oke lah pelihara ini. Singa misalnya. Singa ini pertama tuh hewan yang dilindungi juga, payah kita dapatkannya. Oke, bisa kita dapat. Kedua apa? Makannya. Berapa tadi makannya? Harimau sama singa samanya itu jenis-jenis. Dan ini kan rada hutan. Iya, makanannya samanya tuh, sama-sama makan dagingnya itu. Harimau pendendam bukan? Kalau singa? Kalau singa biasa-biasa aja. Yang lain ada hutan. Kalau singa lapar nih makannya kita, harimau lapar nih makannya juga sama. Makanya Ustaz bilang, antum ya kan? Lapar dia hilang. Udah Ustaz bilang tadi sama si Rizik. Nggak sanggup ngasih makannya itu 30 juta satu bulan. Ya, pertama antum habis dimakannya hari pertama, hari kedua Rizik, ketiga, keempat adalah habis anak pondok. Singanya liar, semua satu johor ini dimakannya. Ya itulah rencana dia. Mau nyari anak-anak tuh, antum ya. Nanti diiklankan mencari anak singa untuk penjaga pondok. Viral. Jadi karena apa? Karena lucu tadi ya. Karena apa? Karena apa lagi? Karena apanya? Karena suaranya, ya kan? Tingkah laku. Apa itu contoh ayam? Apa ya? Tingkah laku. Bermain. Iya, contoh hewannya apa? Kucing. Lucu juga? Lucu. Tingkah laku juga? Ya lucu lah, berarti ini nggak ada lagi, dah lucu tuh. Ya kan, tingkah laku kan lucu kan termasuk tingkah laku ya kan? Apanya lagi? Bentuknya. Ya, sama lah itu. Ya kan? Apa lagi? Warnanya misalnya. Ya kan? Coraknya. Giginya Matanya kenapa? makanya kalau bisa lihat. Matanya keluar masuk gitu. Apa? Bentuk tubuhnya lah, bentuknya, ya kan? Ada yang bentuknya kayak bola misalnya, ya kan? Ya Belanda. Nah. Ada yang pelihara hewan-hewan lain selain kucing? Anak-anak Ustaz? Apa? Apa? Udah tahu antum kan sekarang kan? Nah. Syukur itu mesti dulu ya kan? Yang biawak, apalah keuntungannya? Ya keuntungannya apa? Seneng-seneng aja. Ada juga yang pelihara luwak ya, luwak. Luwak musang ya? Nah, Ustaz geli liatnya. Walaupun, jinak itu bisa ya? Mau gigit juga? Iyalah. Iya, kalau liar semua mau ya. Koala. Ya macam-macam ya. Ada yang karena gulunya perilakunya lucu ya. Tentunya anak-anak Ustaz ini sering melihat ternak kesayangan ya. Ada ternak kesayangan. Oke. Coba Ustaz mau antum tuliskan dulu satu jenis hewan di buku antum. Kesayangan antum. Dan antum sebutkan apa alasannya antum memilih hewan itu. Oke, silakan Ustaz beri waktu 5 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pekan depan ya. Jangan lupa itu yang antum tulis pekan depan kita akan presentasikan di kelas ya. Zirafah peliharaannya apa, alasannya apa. Ya, mungkin dia punya tujuan untuk membangun sebuah perkebunan hewan
Ya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ya, Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.